Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita bila kita melihat atau mengalami yang sesuatu yang baik, maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Namun bila mana kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, atau sebaliknya mungkin yang tidak baik lah, maka Nabi SAW memberikan nasihat, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Maknanya adalah baik buruk, maka mari kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memujinya, mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah taala memudahkan urusan kita, dan bila mana itu adalah yang baik, semoga yang baik itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Kita sangat amat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu, waktu luang yang kita miliki hari ini, mari kita isi dengan perbanyak salawat. Banyak waktu luang kita, daripada kita bengong, tidak mikir apalah, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan lafaz-lafaz yang lain. Mudah-mudahan dengan kita gemar bersalawat, dan mari kita terus mengamalkan sunnah Nabi yang mulia, kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sebelum masuk ke dalam bab asma'il husna, bab asma'illahil husna, nama-nama Allah yang baik, sebelumnya ada satu bab yang berisikan satu hadis, yaitu bab ad-du'a fi jami'i sa'atil lail kulla lailatin raja'an an yusadifa sa'atal ijabah. Jadi bab ini menerangkan tentang sa'atul ijabah, waktu yang mustajab, yang mana
itu juga terdapat di waktu malam hari. Ya, ini kan kemarin melanjutkan kajian kitab kita Al-Azkar ini, ya kan, bangun di tengah malam, ya, baik itu mimpi, ya, atau memang kita sudah memang bangun, maka ada anjuran dari Nabi SAW untuk berdoa, ya, di malam hari dengan harapan dapat bertemu atau berjumpa dengan sa'atul ijabah, waktu yang mustajab. Karena memang rahasia, ya Bapak Ibu ya, rahasia. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini kan rahasia Allah sebenarnya, ya. Namun Nabi SAW sudah memberikan clue. Kalau bahasa sekarang spill tipis-tipis katanya. Ya, misalnya malam-malam ganjil. Namun ada juga malam-malam genap, tidak menutup kemungkinan, ya. Artinya 10 malam terakhir kita siap-siap. Nah, begitu juga di semua waktu di malam hari sebenarnya ada sa'atul ijabah, waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rawaina fi sahih Muslim an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi. Imam Nawawi mengatakan, kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu atau satu saat, satu waktu yang tidaklah seorang muslim, ya, yang dia memohon kepada Allah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berjumpa dengan saat itu, yang dia minta adalah kebaikan dari perkara dunia dan akhirat, kecuali, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang ia minta. Nabi berkata, dan itu terdapat di setiap malam. Ini satu hadis saja. Artinya betapa penting kita untuk bangun di malam hari, ya. Kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh jadi ketika kita meminta, kita berdoa, saat itu adalah saat yang mustajab, ya. Artinya apa yang kita minta, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kita kadang tidak tahu gitu. Sama seperti kebaikan yang telah kita lakukan, kita tidak pernah tahu, ya, boleh jadi kebaikan yang kita anggap sedikit ternyata itu yang membuat Allah, ya, senang, sayang, merahmati kita, ya. Kadang-kadang kebaikan yang kecil-kecil, yang remeh lah gitu, ya. Nah, misalnya ngasih, jadi duit kita kan, misalnya ngasih orang hanya ada 1.000 misal, nah, boleh jadi itu. Atau ada ranting pohon di tengah jalan, kita singkirkan, ya, itu. Sebagaimana kalau tidak salah Imam Ghazali, ya, rahimahullah,
tatkala beliau sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin yang fenomenal itu, ya ada lalat yang hinggap di tintanya. Nah, maka kan tidak diusir oleh beliau, namun dibiarkan beberapa saat, ya lalat itu meminum cairan itu, cairan tinta. Nah itu yang Masya Allah, ya, kadang-kadang kebaikan-kebaikan yang kita anggap sepele, ya kecil, boleh jadi itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, ya. Sekecil apapun, berinfak, membantu orang, misalnya ada yang mau nyebrang, ya, nenek-nenek misalnya kan, nenek nyebrang, kita bantu, Masya Allah, ya. Jadi itu Bapak-bapak, ini bab ini hanya satu hadis saja, ya, yang mana berisikan anjuran untuk kita berdoa di malam hari, ya, berharap malam itu adalah waktu yang mustajab, dan itu terjadi setiap malam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, dan kita masuk ke bab ke-37, bab Asma'illahil Husna, bab nama-nama Allah yang baik. Qala Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Allah memiliki nama-nama yang baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang ke-309. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah innahu witrun yuhibbul witra huwallahu alladhi la ilaha illahu. Ini semua Nabi membaca ini semua. Mari kita ya ikuti mungkin di dalam hati, boleh jadi ini sekalian murojaah ya Bapak-bapak, untuk ngulang-ngulang Asmaul Husna. Nabi bersabda, huwallahu alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabid al-Basit al-Khafid al-Rafi' al-Mu'izz al-Mudhil al-Sami' al-Basir al-Hakam al-Adl al-Latif al-Khabir al-Halim al-Azim al-Ghafur al-Shakur al-Ali al-Kabir al-Hafidh al-Mughith al-Hasib al-Jalil al-Karim al-Raqib al-Mujib al-Wasi' al-Hakim al-Wadud al-Majid al-Ba'ith al-Shahid al-Haq al-Wakil al-Qawi al-Matin al-Wali al-Hamid al-Muhsi al-Mubdi al-Mu'id al-Muhyi al-Mumit al-Hayyu al-Qayyum al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqaddim al-Muakhir al-Awwal al-Akhir al-Zahir al-Batin al-Wali al-Muta'al al-Barr al-Tawwab al-Muntaqim al-Afu ar-Ra'uf Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram al-Muqsit al-Jami' al-Ghani al-Mughni al-Mani' ad-Dar an-Nafi' an-Nur al-Hadi
al-badi', al-baqi, al-warith, ar-rasyid, as-sabur. Hadza al-hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim ila qawlihi yuhibbul witr wa ma ba'dahu haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Ini 99 Asmaul Husna. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menghafalnya, niscaya masuk surga. Sesungguhnya dia adalah witr atau ganjil, menyukai witr, menyukai bilangan yang ganjil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Terus ya, terjemahan daripada Asmaul Husna yang 99 tadi yang kita baca ya. Terus sampai 99. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, sampai dengan kalimat yuhibbul witra. Adapun sesudahnya itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan ya. Ada yang hafal Bapak-bapak? Kalau ada hadiah dari Masjid Kubah kayaknya. Presiden Tabasam Indonesia hafal. Kayaknya dulu pas kecil-kecil pas kita lagi belajar kan ada iramanya. Ya. Kalau saya tidak salah di TPRI dulu sebelum maghrib itu diputar apa? Ya. Bapak-bapak tapi dulu ini ya awal-awal zaman radio. Nah, tapi kalau tidak salah setelah itu apa ada pas radio ada tidak? Lahir. Ya, ada yang iramanya apa? Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Al-Malikul Quddusus Salamul gitu. Jadi diwasal, disambung dengan irama. Sekarang ada juga yang kalau anak-anak itu yang saya dengar ada pakai iya. Zaman dulu ya juga kalau ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Ada juga yang versi anak-anak macam-macam. Masya Allah. Sebagai upaya untuk bisa hafal Asmaul Husna. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, yang hafal Asmaul Husna pasti masuk surga. Mudah berarti masuk surga. Masya Allah. Namun ada penjelasannya. Qauluhu al-mughith ruya badalahu al-muqit bil qafi wal muthanna wa ruya al-qarib badal ar-raqib wa ruya al-mubin bil muwahhadah badala al-matin bil muthanna fawqa wal masyhur al-muthanna. Jadi ada pula nama-nama yang kita kenal seperti al-muqit, itu ada riwayat yang al-mughith. Kemudian ar-raqib itu al-qarib. Yang kita kenal al-matin itu riwayat yang lain al-mubin. Namun yang masyhur al-muthanna yang kedua. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa ma'na ahsaha hafidhaha. Hakadha fassarahu al-Bukhari wal aktsarun. ويؤيده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة وقيل معناه من عرف معانيها وآمن بها وقيل معناه من أطاقها
bihusnir ri'ayati laha wa takhallaqa bima yumkinuhu minal amal bima'aniyaha. Wallahu a'lam. Jadi bab Asmaul Husna sampai di sini, sampai tadi yang kita baca. Jadi Nawawi mengatakan bahwa makna ahsaha itu adalah dihafalkan, hafidhaha. Demikian menurut penafsiran yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan mayoritas para ulama. Dan ini diperkuat oleh suatu riwayat dalam kitab yang mengatakan bahwa man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menghafalnya niscaya masuk surga. Karena hadis yang di atas man ahsaha. Namun ada pula riwayat man hafidhaha, yang menghafalnya maka dia masuk surga. Pendapat yang lain mengatakan makna yang dimaksud adalah barang siapa yang mengetahui maknanya dan beriman kepadanya. Menurut pendapat yang lain, maksudnya adalah siapa yang mampu memeliharanya dengan baik dan berakhlak sesuai dengan makna-maknanya. Ada pula pendapat yang lain mengatakan yang bisa mengamalkan intisari daripada nama-nama tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah. Nah, makna menghafal di sini tidak serta-merta dihafalkan saja secara letterlek, namun ternyata kita pun harus beramal dengannya. Ya, mengetahui maknanya, beriman kepadanya dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Allah itu zat yang maha rahman. Apa makna ar-rahman? Maha pengasih, ya. Kan Nabi SAW pernah bersabda juga barang siapa yang mengasihi di bumi, maka menyayangi yang ada di bumi, yang di langit pun akan mengasihinya. Apa itu? Maknanya ini ya, hadisnya. Ya gitu ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya. Jadi orang-orang yang kasih sayang, itu akan disayangi oleh zat yang maha penyayang. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard. Sayangilah, kasihilah, berkasih sayanglah kepada semua yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka kalian akan disayangi, dikasihi yang ada di langit. Nah, maka kita harus menebarkan yang namanya kasih sayang. Apalagi memang Islam adalah agama yang penuh kasih. Ya. Tidak ada sekalipun di dalam Islam mengajarkan kekerasan, tidak ada. Ya. Berlemah lembut, berbuat baik, saling menghormati, toleransi, tenggang rasa, akhlak-akhlak yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga disebutkan toleransi yang paling baik, itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Betapa indah semua pemeluk agama itu tinggal dengan rasa aman, damai, baik itu muslimin, orang-orang Islam, kemudian kaum Yahudi, ada kaum Nasrani. Jadi hidup berdampingan dengan damai. Itu terjadi di zaman Nabi SAW.
Maka makna daripada menghafalkan Asmaul Husna ini banyak, ya. Tadi telah disampaikan, jadi tidak hanya dihafalkan, tapi kita mengetahui maknanya, kemudian kita beriman kepadanya, ya, memeliharanya dengan baik, berakhlak sesuai dengan maknanya, beramal, ya. Pada akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya kita harus mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ya. Intinya adalah akhlak. Karena kan akhlak ini adalah buah daripada ibadah kita. Laksana sebatang pohon. Maka akarnya itu adalah iman. Pondasinya itu, akarnya pohon itu kalau kuat, maka kan akarnya akan kokoh, ya, menghujam ke dalam bumi, kuat dia. Ada yang mengatakan batangnya itu adalah, ya, ibadah yang paling penting, yakni sholat. Sholat laksana batang pohon itu yang besar, yang gagah, kan ada yang besar itu pohon, itulah sholat, ya. Nabi bersabda, afdalul a'mali ilallahi as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah adalah salat. Salat di awal waktu, ya. Jadi tidak ditunda-tunda. Nah, kemudian amal ibadah yang lain itulah seperti ranting, daun, yang lain sebagainya. Puasa, zakat, baca Quran dan lain sebagainya. Nah, buah dari pohon itu yang bisa dinikmati, dimakan, ya. Manisnya buah itu dirasakan oleh orang-orang. Nah, itulah akhlak. Nah, sehingga dengan kita berbuat baik, orang-orang di sekitar kita merasa nyaman, merasa tenang, karena kita berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi, ya, mengatakan siapa yang hafal ini masuk surga. Menghafalkan Asmaul Husna. Bagi yang mungkin dulu pernah hafal, yuk diulang lagi. Diulang, berguyur. Tapi kan alasannya kelak alasan faktor uzur. bukan umur. Uzur gitu. Ya, jadi minimal Bapak-bapak dengar. Kadang-kadang mungkin kita tidak niat untuk menghafalkannya, tapi karena sering didengar, lambat laun akan hafal. Seperti orang yasinan. Ada orang nyada dia niat untuk ngapal, tapi karena tiap minggu, tiap malam Jumat baca berjamaah yasinan, hafal. Lambat laun akan hafal. Begitu. Jadi hafalan itu, nah, banyak caranya agar kita bisa hafal. Salah satunya dengan mendengar. Nah, kalau kita sering dengar, lambat laun insya Allah maka kita akan hafal, ya. Hafalkan Asmaul Husna, ya. Kemudian kita amalkan, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, insya Allah ini menjadi jaminan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini selesai bab Asmaul Husna. Pekan depan kita masuk ke dalam bab tilawatil Quran, membaca Al-Quran, tilawah, ya. Nah, cukup sekian pembahasan kita kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah, pertama, anjuran agar kita bangun di malam hari, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Ya, banyak berdoa. Ya, artinya ini kan berarti sebelum waktu subuh. Kalau mau tidur lagi ya tidak apa-apa, ya. Silakan. Kalau mau tidur lagi tidak masalah. Ya, yang penting bangun, kita ibadah sejenak, berdoa,
kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti istirahat ya bangun lagi sebelum subuh beribadah lagi. Tunaikan yang wajib salat subuh. Kemudian bab berikutnya adalah tentang keutamaan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, Al-Husna. Ada Masjid Al-Husna, ada nama Masjid Al-Husna, dan nama-nama masjid yang menggunakan nama-nama Asmaul Husna ini ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Masya Allah. Atau seseorang yang memiliki nama ditambah Abdun, ya, hamba, Abdur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, ya, Abdur Rahim, ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu nama yang bagus ya ini, Abdullah, hamba Allah, ya. Tapi itu nama-nama orang-orang dulu. Kalau sekarang nama-nama anak apa contohnya? Apalah yang zaman now. Baik yang anak laki maupun yang anak perempuan. Tapi ya artinya salah satu nama yang bagus ya ini. Nama-nama Asmaul Husna lalu ditambahkan dengan Abdun, hamba Allah, ya, Abdul Latif, ya, Abdul Aziz, dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, jadi mari kita hafalkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian mari kita amalkan. Ya, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan kita hafal, ya, dan kita mengamalkannya, semoga ini menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar datang dari Allah, ya, semoga dapat kita amalkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.